Shalom semua, selamat pagi yang di Indonesia, selamat malam yang di Amerika sudah gabung. Baik, kita mau belajar firman Tuhan. Ya. Saudara, tema kita hari ini tentang kejujuran. Nah, kalau diantara saudara ingin tanya siapa yang milih tema, kita keroyok Bapak Pendeta Jeki Misa dari Palembang. Dia milih tema ini, kejujuran. Saudara, ada satu hal yang seringkali kita lupa. Lupanya begini, atau kadang-kadang kita pura-pura lupa. Ya, pura-pura lupanya bagaimana? Maaf ya, sudah jadi kebiasaan kita. Yang namanya manusia pikir gini, kalau manusia nggak tahu apa yang aku buat, Tuhan juga pasti tidak tahu. Ya, saya ulangi kalimat ini. Kalau aku buat sesuatu dan manusia tidak tahu, pasti Tuhan juga tidak tahu. Kira-kira ini benar atau salah kalimat ini? Ayo, kalau kita buat sesuatu dan orang tidak tahu, Tuhan juga pasti tidak tahu. Tolong jawab dulu, benar atau salah kalimat ini? Ya, Pak Purba jawab salah. Nah, saudara, Pak Yugo salah juga. Kristo juga bilang salah. Ya, Pak Filipus bilang Tuhan Maha Tahu. Oke, nah bicara tentang kejujuran, ini yang kita akan belajar. Dari Facebook, Ibu Melati bilang salah. Aan tadi juga bilang salah. Ternyata ada benarnya. Loh, nah ini loh, ini yang buat saya juga kaget. Masa kalau kita buat sesuatu dan orang lain tidak tahu, Tuhan juga bisa tidak tahu? Masa? Oke, simpan dulu pertanyaan-pertanyaan ini. Tolong catat. Kejujuran itu kita lakukan untuk 3 pribadi. Saya ulangi. Kejujuran, Helmi dari Minasa bilang salah, dengar dulu. David Malindo bilang salah. Oke ya, dengar dulu ini. 100% manusia berkata salah. Masa Tuhan tidak tahu walaupun orang lain tidak tahu? Tapi ini Irfan bilang salah juga. Oh, ada yang nulis Tuhan boten sare. Oke, dengar ya. Oke. Oh, ada yang bilang benar lagi. Ya, begini. Kejujuran itu untuk 3 pribadi. Yang pertama, kita harus jujur kepada Tuhan. Saudara, mungkin kalimat ini sulit dimengerti. Lu ngapain jujur kepada Tuhan? Dia kan Maha Tahu. Ya, ini yang seringkali muncul di benak kita. Untuk apa jujur kepada Tuhan? Dia Maha Tahu kok. Nah, kejujuran yang pertama kepada Tuhan, ini yang akan menjawab pertanyaan tadi. Banyak orang beranggapan kalau kita berbuat sesuatu orang lain tidak tahu, itu Tuhan juga tidak tahu. Lalu jawaban hampir semua kita salah. Kenapa salah? Nah, karena yang pertama dari 3 hal yang kita mau belajar, kita harus jujur kita harus jujur itu kepada siapa? Ya. Pertama, jujur kepada Tuhan. Nah, pasti manusia menjawab, ngapain jujur kepada Tuhan? Kan Dia tahu dan Dia Maha Tahu. Nah, muncul satu masalah lagi. Nanti kita akan buktikan, walaupun Dia Maha Tahu, saudara, tetapi ketika kita tidak jujur kepada Tuhan yang Maha Tahu, ternyata Dia jadi tidak tahu. Jangan kaget dulu, nanti kita melihat. Yang kedua, kita harus jujur pada diri sendiri. Nah, ini yang sulit ternyata. Kita ini manusia sombong, sulit jujur pada diri sendiri. Apa sih arti kata sulit jujur pada diri sendiri? Artinya membohongin diri.
Nah betul, Tio, Tuhan butuh pengakuan kita. Maka itu kalau kita nggak jujur kepada dia, dia juga tidak bisa apa-apa. Nah oke, lanjutkan ya, yang kedua. Kita harus bisa jujur pada diri sendiri. Ini akan membuat orang kaget. Masa ada orang nggak bisa jujur pada diri sendiri? Banyak. Dalam hal apa? Ringkas saja. Orang itu kan butuh pengakuan dari orang lain. Dengar, orang itu butuh pengakuan dari orang lain. Nah, pengakuan dari orang lain itu nggak pernah akurat karena orang hanya melihat yang di luar. Maka itu ketika ada orang-orang memaksa diri, ya, untuk tampil di depan banyak orang, padahal dia nggak jujur pada dirinya sendiri, dia tuh nggak mampu, tapi minta supaya orang mengakui bahwa dia mampu. Saudara ngerti nggak? Ada begitu banyak orang di sekitar kita buat seperti itu. Nah, di dalam hidup sehari-hari seringkali orang yang tidak jujur pada diri sendiri dan membutuhkan pengakuan orang, paling gampang pakai duit, beri duit pada orang itu, suruh buat pengakuan tentang kita hebat. Maaf, ini yang terjadi dalam masalah suami istri. Ada banyak pertengkaran karena masing-masing tidak jujur pada dirinya sendiri. Oh, ada banyak lagi kasus-kasus kita tidak jujur. Maka itu mengapa berapa puluh tahun terakhir ketika melamar pekerjaan ada psikotes. Karena dengan psikotes itu bisa ketahuan orang ini jujur nggak pada diri sendiri. Ketidakmampuannya, maaf, seringkali ditutupi. Ya, dengar kalimat ini. Ketika orang itu tidak jujur pada diri sendiri, maka seringkali dia menutupi ketidakberdayaannya, menutupi kelemahannya dengan cara macam-macam. Yang masih nggak jujur pada diri sendiri, percuma saudara melakukan itu di depan orang. Maaf ya. Makin kita berusaha menutupi kelemahan, kekurangan, ketidakberdayaan kita, kita tutupi di depan orang dengan cara bicara, dengan penampilan, dengan semua. Saudara tolong perhatikan, orang makin muak lihat kita karena gak jujur pada diri sendiri. Maka itu kalau ada orang-orang di sekitar kita gak disukai banyak orang, salah satu penyebabnya orang ini main sandiwara di depan orang. Padahal orang tahu ketidakberdayaannya itu karena gak jujur pada diri sendiri. Untuk apa kita menipu diri kita sendiri? Nah, justru Tuhan berkata, Dia itu setia dan adil. Kalau kita mengaku segala dosa kita, maka Dia akan mengampuni kita dan menyucikan kita dari semua kejahatan. Kan indah. Nah, kejujuran yang ketiga harus kita lakukan di depan orang tertentu. Ya, jadi inilah arah kejujuran kita kepada tiga pribadi. Satu, jujur kepada Tuhan. Dua, jujur kepada diri sendiri. Tiga, jujur kepada sesama kita. Saya mulai dengan yang ketiga. Mari kita buka Yakobus 5 ayat 16. Ya, Yakobus 5 ayat yang ke-16. Siapa ini? Aan atau Erik? Aan. Pak yang pakai 5 terjemahan. Ya, jujur kepada 3 hal ini. Tadi kira-kira 1 jam yang lalu ada seseorang telepon saya, ya dia kena COVID-19. Nah, sudah hari ini swab yang terakhir. Nah, lalu dia cerita ya tentang kejujuran.
yang dia akui di depan istrinya, yang selama ini dia tidak menyadari kalau itu salah. Oh, akhirnya senang sekali ada pemulihan besar-besaran dalam keluarga mereka. Jadi kejujuran itu menyenangkan, hasilnya itu indah. Oke? Karena itu perhatikan, ini jujur kepada manusia. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu benar. Saya lebih suka memakai kata benar. Sebab sambungannya. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Nah, kapan saudara dan saya disebut orang benar? Ternyata hanya perlu melakukan dua hal sederhana tapi berat. Tapi kalau kita berhasil melakukan, dampaknya itu neraka goncang, saudara. Satu, hendaklah kita saling mengaku dosa kita. Dua, hendaklah kita saling mendoakan. Saudara perhatikan, enggak ada Tuhan sama sekali di tindakan ini. Saya ulangi, saudara kaget. Supaya kita jadi benar, bukan doa puasa, bukan memberi persembahan, awas, Tuhan enggak bisa disuap. Bukan dengan doa puasa, hafal ayat Alkitab, rajin melayani. Tidak. Menjadi orang benar. Tidak ada urusan dengan doa puasa, hafal ayat Alkitab, dengan pelayanan. Tidak. Menjadi benar itu enggak ada urusan dengan Tuhan. Urusannya kepada saudara kita. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu benar. Nah, ini loh masalahnya. Semua kita pasti setuju, lebih mudah mengaku dosa kepada Tuhan daripada kepada sesama kita. Wajar. Saya baca terjemahan lain. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu, saling mendoakan supaya kamu benar. Sama semuanya, saling mengaku dosa, mengaku dosamu, ya. Sebab itu hendaklah kalian saling mengaku kesalahan, saling mendoakan. Akuilah kesalahan seorang terhadap yang lain dan mendoakan. Sebab itu hendaklah kamu saling mengakui dosamu, saling mendoakan. Ya, oke, semuanya sama. Nah, kalau kita baca ayat ini aneh. Saya pertama belajar pun aneh. Kenapa harus mengaku dosa kepada orang? Kan cukup kepada Tuhan. Ternyata tidak. Mengaku, hendaklah kamu saling mengaku dosamu. Ini bicara kejujuran di hadapan orang. Nggak ada yang disembunyikan sama sekali. Terbuka, saudara. Wih, ini luar biasa. Maka kita benar. Kalau kita benar, doa orang benar itu bila dengan yakin, dengan sungguh-sungguh, sangat besar kuasanya. Lagi sekali, ayat ini enggak melibatkan Tuhan sama sekali, melibatkan sesama kita. Maka itu dalam pelayanan saya selama sekian puluh tahun ini, saya kagum dengan Yakobus 5 ayat 16. 90 sekian persen lebih pendeta khotbah Yakobus 5 ayat 16 hanya menekankan yang bagian B, doa orang yang benar. Itu dikhotbahkan di mana-mana pendeta khotbah, maafkan saya. Kenapa tidak pernah lengkap membacanya? Jawabannya ada dua. Yang pertama, si pengkhotbah masih nyimpan sesuatu di depan orang, maka itu nggak berani menguraikan kalimat yang pertama. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan. Atau yang kedua, memang si pengkhotbah nggak ngerti bahwa menjadi benar itu syaratnya cuma di kalimat yang pertama.
ayat yang sama, yaitu ayat 15. Wih saudara, dahsyat, maaf ayat 15. Dahsyat sekali firman ini. Lalu kesimpulan saya kepada banyak orang begini. Ternyata ada beberapa masalah hidup kita, ya, saya ulangi, ada beberapa masalah hidup kita yang Tuhan tidak bisa menyelesaikan. Lalu siapa menyelesaikan? Jemaat, komunitas. Ya ini buktinya. Enggak ada Tuhan sama sekali di ayat 16. Sebab Yakobus 5:16 itu bicara komunitas. Bicara kejujuran dalam anggota keluarga, dalam anggota komunitas. Hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan. Terbuka, jujur, nggak ada yang kita sembunyikan. Baik dengan diri sendiri, baik di hadapan Tuhan, baik kepada sesama saudara kita, nggak ada. Semuanya terbuka. Sehingga orang nggak perlu meneliti, mencurigai kita ini siapa, nggak perlu. Biar hanya dengan sekelebat, bahasa Jawa bilang, biar orang menilai kita hanya sekilas pandang, langsung kelihatan semua. Wih saudara, tolong perhatikan kalimat ini ya. Kalau hidup kita ini bisa dinilai orang hanya dalam sekilas pandang atau sekelebat, hidup ini ringan, hidup ini enak, hidup ini bahagia, hidup ini luar biasa. Karena orang gak bisa curiga dengan kita. Saudara perhatikan kalimat ini. Jadi kejujuran itu demi kebaikan kita. Bukan urusan dengan Tuhan, bukan urusan dengan saudara kita, kita sendiri. Saya ulangi ya, betapa enaknya, indahnya hidup ini. Kalau setiap kali orang bertemu kita, nggak ada rasa curiga sedikit pun. Sebab dengan sekilas pandang saja, orang melihat sesuatu di hidup kita, nggak ada yang kita sembunyikan. Saya harap saudara mengerti kalimat ini. Transparan, tembus pandang. Kalau saudara orang Jawa, saudara akan ngerti dua kata dalam satu kalimat. Bloko, suto. Itu dalam falsafat Jawa. Bloko, suto itu tembus pandang. Luar dalam sama. Wih, dalam tradisi Jawa, orang yang ingin meraih kesaktian, hai Pak Pendeta Besar Yefta Lesnusa, masih di Kupang, kapan balik ke Jakarta? Oke, salam buat mama ya, puji Tuhan. Saudara, saya ulangi, dalam falsafat Jawa, orang yang bloko suto, itu orang Jawa bilang itu orang sakti. Loh kenapa orang yang bloko suto, tembus pandang, transparan orang sakti? Karena orang yang jujur, terbuka, transparan dalam segala hal. Setan itu nggak bisa sembunyi. Mau sembunyi di mana? Tembus pandang kok. Nggak ada tempat untuk setan bersembunyi. Nah, di dalam agama, mau agama apa saja, maka ada satu sikap untuk menutupi dosa, kelemahan, kekurangan, dan ketidakberdayaan seorang. Itu namanya munafik. Munafik. Betul. Keterbukaan itu awal pemulihan. Jujur. Ya, bloko suto itu kalimat sakti. Luar dalam sama, itu integritas, betul. Pokoknya begini loh saudara lagi sekali. Kalau kita hidup jujur kepada tiga pribadi ini. Satu kepada Tuhan, dua kepada diri sendiri, tiga kepada sesama.
Begitu orang melihat kitanya sekilas, langsung mereka melihat sesuatu yang benar di hidup kita. Nggak perlu mereka curiga, nggak perlu. Nah, tolong perhatikan. Setan paling suka kita munafik. Setan paling suka kita tidak jujur. Kenapa? Kalau ada ketidakjujuran, ada kemunafikan, maka setan punya tempat sembunyi di hidup orang itu. Saya ulangi, setan punya tempat untuk bersembunyi di hidup orang itu. Maka itu, kata rahasia harus dibuang dari hidup kita. Saya ulangi, kata rahasia harus dibuang dari hidup kita. Apa yang kita mau rahasiakan? Orang yang blokosuto, orang yang transparan, orang yang jujur, orang yang luar dalam sama, orang yang apa adanya. Itu nggak perlu punya rahasia, semuanya terbuka. Serius, ini kebenaran yang gereja sedikit sekali ajarkan. Maaf, karena gembalanya pun nggak bisa jujur. Bagaimana dia mau ngomong kejujuran untuk segala hal? Bagi beberapa orang belum tahu saya, apalagi kenal. Betul, Rudi, rahasia itu tempat setan berpijak. Betul. Berapa orang yang belum kenal saya supaya saudara tahu? Anak-anak saya, mereka tahu betul bagaimana cara saya hidup. Sampai keuangan saya pun terbuka. Semuanya terbuka. Begitu terbukanya, saya nggak ingin ada rahasia apa-apa. Saya itu beberapa kali tidur sekamar dengan orang yang saya baru ketemu. Dan saya nggak pernah takut. Bahkan saya suka untuk tidur rame-rame kumpul orang. Kalau pas istri saya tidak ikut. Kenapa? Supaya mereka melihat saya apa adanya. Saudara yang baru kenal, saya tanya anak-anak saya. Saya itu nggak pernah kemana-mana bawa kunci. Enggak. Kalau toh kami suami istri meninggalkan rumah karena pelayanan, karena pergi, rumah kami nggak pernah kami kunci. Kamar, almari nggak kami kunci. Di rumah juga ada yang tinggal. Saya kemana-mana juga nggak ada kunci. Karena saya belajar tahun 74. Lambang dosa itu kunci. Loh, jadi kalau ada orang nggak percaya dosa, angkat kunci. Ini loh. Kalau nggak ada dosa, nggak perlu kunci dalam hidup. Jadi saya kemana-mana nggak pernah bawa kunci. Koper saya, tas saya. Yang saudara tahu tas saya, tas Papua, tas Noken. Itu kalau orang lihat saya jalan, saya mengingatkan, Pak tolong Pak dijaga tasnya terbuka. Apalagi saya bawa 4 handphone, 5 handphone. Nggak apa-apa, saya nggak pernah takut. Serius. Ini yang kita harus lihat, saudara. Jadi kalau nggak ada tempat yang tertutup, maka setan nggak bisa tinggal di situ. Jadi saya ulangi lagi, berbahagialah kita dan dimuliakanlah Tuhan kalau orang hanya sekilas pandang melihat kita dan mereka bisa merasa nggak ada sesuatu yang kita sembunyikan. Blokosuto, apa adanya. Ini luar biasa. Lain, ada komen, bagaimana kalau ada hamba Tuhan yang harus menyimpan rahasia jemaat? Nah itu beda. Ya, kita harus menyimpan. Kalau ada orang mengaku dosa kepada kita nggak boleh bocorkan. Ini dia. Oh, dapat pencerahan tahun 74, saya baru lahir. Jadi kunci itu lambang dosa, lambang setan. Betul. Jadi lagi sekali Yakobus 5:16, ada beberapa masalah terjadi harus kita yakinkan bukan Tuhan yang menyelesaikan, tapi jemaat, yaitu komunitas
harus kita yang saling menyelesaikan satu dengan yang lain. Oke, sekarang kita lanjut. Jujur kepada Tuhan. Loh, apakah perlu? Tuhan Maha tahu kok. Perlu. Kalau kita sembunyikan sesuatu, Tuhan juga jadi tidak tahu. Ya, ini konsep. Mari kita buka Mazmur 18 mulai ayat 21. Mazmur 18, saya cek dulu ya. Mazmur 18 mulai ayat 21. Kok tidak salah, sebentar. Saya cek dulu. Ya, mulai ayat 21. Satu terjemahan ya. Terus Mazmur 18 mulai ayat 21. Udahan? Mazmur 18. Oke, mulai ayat 21. Yahweh memperlakukan aku sesuai dengan kebenaranku. Boleh nggak saya ganti kata benar itu jujur? Sama. Yahweh memperlakukan aku sesuai dengan kejujuranku. Ia membalas kepadaku sesuai dengan kesucian, kebersihan tanganku. Sebab aku tetap mengikuti jalan Yahweh dan tidak berlaku fasik, berlaku jahat terhadap Tuhanku. Aku berlaku tidak bercela di hadapannya. Apa tidak bercela? Tidak bersalah. Tidak ada hal yang salah. Ya, berarti jujur. Dan ketetapannya, peraturannya, hukumnya tidaklah kujauhkan daripadaku. Jujur. Ayat 23. Aku berlaku tidak bercela di hadapannya dan menjaga diri terhadap kesalahan. Tolong kami Tuhan untuk bisa melakukan doa kami sendiri. Saya ulangi 23 ya. Aku berlaku tidak bercela. Berarti kita berusaha hidup benar, hidup jujur, hidup lurus, tidak bercela di hadapannya, dan menjaga diri terhadap kesalahan. Supaya kita bersih, supaya kita jujur, supaya kita tidak bercacat. Terima kasih Roh Kudus, tolong kami. Karena itu, nah perhatikan dua kata ini. Karena itu, hasil dari saudara dan saya hidup mengikuti jalannya, tidak berlaku fasik terhadap dia, hukum-hukumnya kita perhatikan, ketetapannya tidak dijauhkan dari hidup kita. Kita berusaha tidak bercela, tidak bersalah di hadapannya, dan kita berusaha menjaga diri terhadap kesalahan. Setelah saudara dan saya bisa berlaku benar, jujur, lurus di hadapan Bapa kita, maka begini, karena itu. Terima kasih Bapak, ada akibat. Karena itu Yahweh membalas kepadaku. Terima kasih. Saya ulangi, karena itu Yahweh membalas kepadaku sesuai dengan kejujuranku. Kebenaran itu jujur. Kebenaran itu tidak bawa salah. Kebenaran itu lurus. Kebenaran itu bersih. Kebenaran itu transparan. Kebenaran itu murni. Dan itulah jujur. Saya ulangi. Karena itu Yahweh membalas kepadaku sesuai dengan kebenaranku. Sesuai dengan kejujuranku. Sesuai dengan kesucian tanganku. Di depan matanya. Wih, ini luar biasa.
di depan matanya. Maka itu jangan sok, jangan memaksa diri supaya orang kenal kita. Kalau kita maunya tampil terus gak ada gunanya. Biar dengan sekilas orang mengetahui siapa kita, karena kita jujur. Terima kasih Bapak, karena Dia memperlakukan kita sesuai dengan kejujuran kita dan sesuai dengan kesucian tangan kita di depan matanya. Terhadap orang yang setia, engkau berlaku setia. Terhadap orang yang tidak bercela, engkau berlaku tidak bercela. Sesuai. Kalau kita jujur, Tuhan akan jujur juga kepada kita. Terus, terhadap orang yang suci, yang transparan, yang jujur, engkau berlaku suci. Nah, ini yang gak baik dan gak enak. Terhadap orang yang bengkok, engkau berlaku belat-belit. Saya baca lagi 25. Karena itu Yahweh membalas kepadaku sesuai dengan kebenaranku, sesuai dengan kesucian tanganku di depan matanya. Terhadap orang yang setia engkau berlaku setia. Terhadap orang yang tidak bercela engkau berlaku tidak bercela. Terhadap orang yang suci engkau berlaku suci. Tetapi terhadap orang yang bengkok engkau berlaku belat-belit. Oke, ya udah 26 di situ. Di Alkitab 27. Baik. Saya baca berapa terjemahan. Saya baca dulu terjemahan barunya. Terhadap orang yang suci engkau berlaku suci, tetapi terhadap orang yang bengkok engkau berlaku belat-belit. Apa itu bengkok? Terhadap orang yang suci, terjemahan AYT, engkau tunjukkan bahwa engkau sendiri suci. Namun kepada orang yang jahat engkau berbelat-belit. Dan kepada orang yang suci engkau pun suci. Tetapi dengan orang yang terbalik, nyatalah engkau bergumul-gumul. Ini terjemahan lama, saya kurang ngerti. Terhadap orang yang suci kau nyatakan dirimu suci. Tetapi terhadap orang yang jahat kau musuhi. Terhadap orang yang suci artinya engkau memperlihatkan dirimu suci. Terhadap orang yang curang engkau menentang. Terhadap orang yang suci engkau berlaku suci. Tetapi engkau menentang orang yang bengkok hati. Kepada orang yang suci engkau memperlihatkan kesucianmu. Kepada orang yang menipu engkau memperlihatkan kearifanmu. Nah, ini Tuhan kita. Yang saya kaget, masa Tuhan bisa berlaku belat-belit, nggak jujur juga? Yaitu sesuatu yang kita buat di depan matanya. Wih, ini luar biasa. Saudara, ayo hari ini kita mulai menyadari konsep ini. Betapa Tuhan rindu kita ini jujur di hadapan Dia. Nah, bagian ini Mazmur 18 ini kira-kira mulai terjawab enggak apa yang kita bahas awal tadi? Kalau kita bisa menipu di depan orang, kita bisa tidak jujur di depan orang. Jangan anggap Tuhan tetap tahu. Ternyata belum tentu. Karena ini konsepnya. Jadi kalau kita pun tidak jujur kepada Tuhan, kepada diri sendiri, kepada orang. Jadi hidup kita ini penuh dengan kegelapan. Sebab semuanya kita tutup. Saya lupa tahun berapa. Ada diskusi. Ya, coba buka Kejadian 3 ayat 7 mulai. Kejadian 3 ayat 7. Kita lihat ini. Kejadian 3 ayat 7. Oke. Hari itu
mereka dua jatuh dalam dosa. Apa yang terjadi ketika mereka jatuh dalam dosa? Lihat Kejadian 3 ayat yang ke-7. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Aduh, oke. Coba lihat ayat yang ke-8. Ayat 8. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Yahweh Tuhan yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk. Nah, lihat. Bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Yahweh Tuhan di antara pohon-pohonan dalam taman. Saya baca terjemahan yang lain, menyembunyikan, bersembunyi, semuanya sama, menyembunyikan diri, menyembunyikan. Oke, semuanya sama, menyembunyikan. Nah, sekarang kita ganti. Mereka tidak jujur. Mereka takut. Maka itu mereka bersembunyi. Karena tidak jujur. Oke, ayat 9 sekarang. Ini yang luar biasa. Ayat 9. Berapa terjemahan? Kita akan lihat. Ayat yang ke-9. Luar biasa ya, ada manusia yang menipu Tuhan. Bahkan ada manusia yang mau mengatur dan melindungi Tuhan. Sungguh sangat mengherankan. Ya itulah fakta itu. Tetapi Yahweh Tuhan memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Perhatikan kata tetapi. Ketika manusia bersembunyi, tapi, namun, maka, semuanya terjemahan tetapi. Namun Yahweh Tuhan memanggil manusia dan berkata, di manakah kamu? Di manakah kamu? Semuanya sama. Di manakah engkau? Iya, di manakah engkau? Nah, saudara, saya lupa tahun berapa terjadi diskusi dengan firman ini. Saya nggak tahu. Roh Kudus itu memberi saya keyakinan yang kuat tentang ayat 9 Kejadian 3. Tapi diskusinya cukup tajam waktu itu. Karena rata-rata orang tidak percaya apa yang Roh Kudus nyatakan kepada saya. Apa itu? Saudara, bagi yang belum percaya jangan kaget dulu, terima dulu karena saya akan selesaikan nanti. Ternyata memang Tuhan tidak bisa tahu mereka dua ada di mana. Serius. Nah, itu orang gak percaya. Masa Tuhan gak tahu mereka dua sembunyi di mana? Memang gak tahu. Tapi Anda berkata, enggak kok, Tuhan itu baik. Tuhan cuma tanya saja, ya. Maka itu Tuhan ingin tahu mereka di mana. Saya tetap jawab, Tuhan tidak tahu karena mereka tidak jujur dan mereka sembunyi, menyembunyikan diri sampai akhirnya mereka semua mempercayai, walaupun ada beberapa yang ragu-ragu. Tapi saya nggak pernah ketemu lagi dengan beberapa yang masih ragu-ragu. Begini jawaban yang Roh Kudus berikan. Siapa masih ingat di Mazmur 80 berapa ya? Yahweh Tuhan menyatakan diri bahwa Dia itu matahari kebenaran. Ya, matahari kebenaran. Tuhan itu matahari kebenaran. Matahari itu memberikan kehidupan buat seluruh bumi, alam semesta ini juga. Matahari kebenaran yang memberi kehidupan, sumber energi. Itulah Bapa kita di surga. Lah saya nggak tahu kenapa Dia menyebut diri matahari kebenaran. Begini hikmat yang Tuhan beri. Tolong perhatikan pelan-pelan. Di suatu hari panas terik, tidak ada awan, matahari bersinar terang sekali, nggak ada awan sama sekali.
kita berada di sebuah ruangan yang seluruh dinding kiri, kanan, muka, belakang itu kaca. Perhatikan ilustrasi ini. Kaca semuanya. Matahari lagi bersinar terik tengah hari. Saya menanyakan, kalau siang itu di ruangan kita kumpul dan kaca semuanya, tetapi ada tirai ya yang sangat tebal dari kain gelap berwarna gelap, rapat ya, nggak cuma sebatas kaca, tapi tirainya itu dari atas ke bawah samping tertutup semua. Pertanyaan saya, maka itu kalau nggak jujur ini loh ruginya. Begitu kita tutup tirai itu rapat, saya tanya, matahari tetap bisa tembus nggak menerangi ruangan yang kita kumpul di dalam, walaupun tengah hari? Renungkan ini. Di situ mereka sadar, walaupun matahari sedang bersinar terik, tetapi kalau kita halangi dengan tirai yang sangat tebal, pokoknya sinar itu nggak bisa tembus. Ya Jo, nggak tembus. Maka di tengah hari bolong, di dalam ruangan itu gelap total, gelap pekat. Tuhan kalah dengan tirai yang kita buat dan kita pasang sendiri. Karena kita menyembunyikan diri. Renungkan ini. Dia terang, tapi kita menutup diri, maka terang nggak bisa tembus. Maka itu Yakobus 5:16 tadi, hendaklah kamu saling mengaku dosamu. Buka, ini loh aku. Nggak ada yang perlu kita tutup-tutupi. Jadi betul-betul Tuhan tidak tahu. Maka itu dia tanya, manusia, kamu di mana? Luar biasa Roh Kudus. Itu Kejadian pasal 3. Kitab pertama di kitab suci kita. Ternyata di pasal ketiga, kitab terakhir, yaitu Wahyu. Kita sudah sering dengar, saya sering sharing ini. Yaitu Wahyu 3 ayat 20, saudara. Saya kaget. Oh iya? Ini luar biasa. Masih ingat? Yang gak ingat, cara buka Alkitab, saudara. Wahyu 3 20. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Barang siapa mendengar suara ketokan itu dan membuka pintunya, maka aku masuk mendapatkan dia. Saudara, ini sama buat saya. Wahyu 3 ayat 9, Kejadian 3 ayat 9 dengan Wahyu 3 ayat 20 itu sama konteksnya. Tuhan kalah ketika kita tidak jujur, tidak terbuka, menyembunyikan sesuatu di hadapannya. Tuhan kalah. Bayangkan, ngapain seorang Tuhan, saya bicara pakai kata bahasa manusia, ngapain seorang Tuhan mau pulang ke rumahnya, ternyata dikunci, terus dia ketok pintu, tunggu orang di dalam buka pintu, baru dia masuk. Ngapain? Saya tanya kepada saudara, tanpa dibuka pintunya, Tuhan Yesus bisa masuk enggak? Tanpa dibuka kuncinya dan pintunya tetap terkunci, Tuhan bisa masuk enggak? Sangat bisa. Dia Tuhan kok. Tapi mengapa dia tunggu orang buka pintu dulu?
Karena dia jujur, dia mau kita jujur. Kamu mau nggak aku masuk? Maka itu Tuhan nggak pernah mendobrak. Sangat bisa, betul. Tapi dia nggak mau dobrak pintu. Ada komen, wah ilustrasinya amat mengagumkan, mudah dimengerti. Tuhan itu matahari kebenaran. Sebelum saya dengar ilustrasi ini, saya masih ragu. Karena Tuhan itu maha tahu. Betul dia maha tahu. Tetapi dia jadi tidak maha tahu ketika kita tidak jujur. Itu saja kuncinya. Maka itu saya awali tadi. Kejujuran kita harus kepada 3 pribadi. 1 jujur kepada Tuhan. 2 jujur pada diri sendiri. 3 jujur kepada sesama kita. Luar biasa. Maka itu setan selalu membuat kemunafikan, kepura-puraan. Maka itu banyak gereja berantakan, banyak komunitas berantakan. Ketika ada orang-orang punya motivasi tersembunyi yang ada di situ. Dan biasanya motivasi tersembunyi seringkali itu masalah uang. Betul, itulah kemurahan hati Tuhan. Oh, terima kasih Pak. Jadi mulai hari ini saudara, hiduplah dalam kejujuran. Dia tidak pernah memaksa kita. Itu tergantung pilihan kita. Ilustrasi yang lain. Apa sih bedanya binatang dengan kita? Jangan tersinggung kalau saya pakai ini. Sekarang banyak hal. Roh Kudus mengajar saya untuk menerima pewahyuan firman. Itu belajar dari binatang. Apa bedanya binatang dengan kita dalam hal kejujuran ini? 2. 1. Siapa yang punya almari dan siapa yang pegang kunci. Itu saja perbedaannya. Saya ulangi. Antara kita dengan binatang. Apa bedanya? Bedanya dalam hal ini. Siapa yang punya almari dan siapa yang punya kunci. Selesai. Ngerti nggak pertanyaan ini? Saudara, kita boleh punya almari. Tapi jangan dikunci terus. Biarin orang tahu. Biarin orang lihat. Serius. Pak Barnabas itu jadi saksi. Pertama kali saya tinggal rame-rame setelah saya keluar dari rumah orang tua saya. Itu 1 November tahun 1985. Ya, 1 November 1985. Barnabas masih ingat ya? Saya tinggal di Jalan Musi nomor 38 Surabaya. Tinggal rame-rame. Dan semua yang tinggal dengan saya, ya, yang tinggal dengan saya larang semuanya ada kunci. Dan almari yang saya buat, nggak tahu Barnabas masih ingat nggak, karena dia pernah nginap di Musi itu. Saya sengaja buat almari, ya, saudara, kotak-kotak nggak pakai pintu, sengaja memang. Jadi barang saya pun ada di situ, mereka punya untuk melihat. Serius, karena saya juga tinggal rame-rame dengan mereka. 1 kamar rame-rame, nggak ada kunci, kamar pun nggak ada kunci. Bahkan pintu utama, pagar pintu utama tidak dikunci. Sampai waktu itu para penarik becak di sekitar rumah itu kami tinggal. Kalau ada orang tanya Cilinguan, pasti dicari itu rumah kami itu. Dan para tukang becak itu berkata, oh cari rumah yang nggak ada kuncinya. Itu kata-kata mereka. Tahun-tahun itu. Dan itu luar biasa. Serius. Maka itu terbuka itu enak sekali. Soal keuangan juga. Sejak tahun 80-an itu saya selalu mengajar orang untuk terbuka. Hidup itu jadi indah dan menyenangkan, saudara. Lega, bahagia. Hidup nggak pakai topeng. Enak sekali. Jadi mulai hari ini, ayo kita belajar. Blokosuto. Transparan. Nggak usah takut.
untuk orang tahu kelemahan kekurangan kita, nggak apa-apa. Justru baik orang akan ikut menjaga hidup kita. Keterbukaan itu. Nah, jadi keren ya Papa kita. Dia maha tahu, tetapi jadi tidak maha tahu ketika kita hidup tidak jujur. Tolong diperhatikan hal ini mulai hari ini. Kalau kita menutupi sesuatu, cahaya sinar matahari nggak bisa masuk ke hidup kita. Karena ada yang kita sembunyikan. Ini luar biasa. Maka itu saya mengajar pada suami istri. Kalau lagi berdua, salah satu handphonenya bunyi, nggak boleh minggir, nggak boleh permisi, harus ikut dengar pasangan kita. Siapa yang telepon kita, bicara apa? Itu aja masih dicurigai, padahal ngomong seteriak-teriak. Ada yang nggak percaya. Nah, bayangkan, apalagi kalau ngomongnya sembunyi-sembunyi, terus pelan-pelan lagi. Supaya nggak dengar. Untuk apa suami istri menyembunyikan sesuatu? Jadi ayo kita terbuka supaya hidup ini bahagia, hidup ini menyenangkan, hidup ini tenang. Efesus 4 ayat 25. Berapa terjemahan? Efesus 4 ayat 25. Betul, Osman. Luar biasa Papa di surga. Luar biasa. Bersyukur untuk firman-Nya ini. Ya. Sudah Efesus 4 ayat 23 ayat 25. Begini kata Tuhan. Amin. Kata anak saya Helmi Ronaldo. Wah, keren. Ya. Dia hidup dengan saya juga. Dia tahu itu. Efesus 4 ayat 25. Karena itu, berapa terjemahan supaya kita bisa belajar. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang terhadap yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Kan berapa terjemahan? Kita lihat ini. Ya. Bisa berapa terjemahan? Oke. Saya baca terjemahan AYT. Oleh karena itu, dengan membuang kepalsuan. Terjemahan AYT pakai kata oleh karena itu, dengan membuang kepalsuan. Marilah setiap kamu berbicara tentang kebenaran kepada sesamamu. Karena kita ini sama-sama anggota dari satu tubuh. Betul. Terus, sebab itu hendaklah kamu berhenti daripada berbuat dusta, dan masing-masing berkata benar dengan sesamanya manusia, karena kita menjadi anggota di antara sama sendiri. Karena itu saudara-saudara semuanya, jangan lagi berdusta, berlakulah jujur yang satu kepada yang lainnya, sebab kita semua adalah sama-sama anggota tubuh Kristus. Oleh karena itu, dengan membuang dusta, hendaklah kamu masing-masing berkata benar dengan sesamanya, karena kita adalah anggota seorang terhadap yang lain. Sebab itu buanglah dusta dan berkatalah jujur seorang kepada yang lain, karena kita sama-sama merupakan anggota dari satu tubuh. Oleh itu, janganlah lagi berdusta. Hendaklah setiap orang daripada kamu bercakap benar sesama manusia, karena kita adalah sesama anggota. Puji Tuhan. Ini kebenaran. Dimulai dari hidup pernikahan kita, suami istri. Maka itu suami istri, kalau kalian tidak jujur satu dengan yang lain, hidup keluargamu itu setan semua dan neraka suasananya. Kalau suami istri nggak jujur, mulai dari soal keuangan, harus jujur suami istri, terbuka. Nggak usah takut pasangan saudara tahu berapa uang saudara, terbuka semuanya. Masih ingat kejadian 2:25?
Maka manusia itu telanjang dan istrinya, namun keduanya tidak merasa malu. Itu kejujuran. Kejadian 2 ayat 25. Jujur, bloko suto, telanjang. Orang gak perlu mencurigai dulu. Maka itu, oh Eko sedang sama teman yang dari India, salam untuk mereka. Ya, kejadian 2:25. Kita melihat kebenaran ini. Maka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu. Tapi mereka tidak merasa malu. Manusia dan istrinya itu keduanya telanjang. Oh, sama semuanya. Ya, apa arti kata telanjang? Nah, banyak berdosa ini dalam keuangan saling sembunyi. Jangan suami istri. Hanya Tuhan Yesus yang pernah berkata, sebab di mana ada uangmu, ada hartamu, di situ ada hatimu. Nah, kalau suami istri uangnya pisah, berarti yang pisah itu hatinya. Kalau suami istri itu hatinya pisah, berarti, kalau suami istri itu uangnya pisah, berarti yang pisah juga hatinya. Nah, apa artinya rumah tangga pisah hati? Cerai, goblok. Maka itu kita harus berubah dalam hidup ini. Wih, ngeri sekali kalau tidak jujur itu. Setan sembunyi di situ. Untuk segala hal. Betul, Roni senang papa kamu ikut. Suami istri kalau tidak jujur isinya setan semua. Benar. Apa yang kita mau sembunyikan? Ini luar biasa. Pak Pendeta Jeki Misa, terima kasih milih tema ini untuk kita belajar hari ini. Hidup ini ringan kalau nggak pakai topeng. Hidup ini ringan. Saudara, maka itu ayo, ini yang kita harus tahu. Orang tidak jujur, walaupun ia telanjang, ia tidak mau tahu. Ya Jones, anak saya dokter, puji Tuhan, itu dia. Saudara, ayo. Salah satu lagunya Peter Pan dulu yang saya suka adalah Buka Topengmu. Masih ingat ya anak-anak muda? Saya nggak kenal grup mereka. Tapi ketika lagu itu hit, Buka Topengmu, saya bilang kepada banyak teman-teman saya pendeta itu, yang bukan anak Tuhan aja bisa punya syair lagu Buka Topengmu. Ngapain kita pakai topeng? Mengapa? Kristo kamu yang nyanyi. Ah, enak aja nyuruh papa nyanyi, awas kamu. Ya, saudara, jadi mulai hari ini ayo kita belajar hidup jujur, terbuka, hidup jadi ringan sekali. Oh, enak sekali saudara. Maka itu jangan senang yang hoax. Jangan. Belajarlah untuk apa-apa terbuka. Ini ada yang komen, awas kamu ya, Bagus Riyadi, yang disembunyikan dari istri itu mantan pacar yang lebih cantik dari istrinya. Saya colok matamu nanti ya. Nggak bisa. Jujur semuanya itu. Jelas ya saudara. Wah, kalau kita telanjang, ya. Kenapa Roland? Nggak usah dibuka topengnya. Kalau memang nggak pakai topeng, ngapain harus dibuka? Jelas ya saudara. Maka mulai hari ini, ayo kita hidup seperti yang Tuhan inginkan. Ya, ada komen lagi. Bagi dunia berkata jujur itu ajur, katanya hancur. Tapi bagi Tuhan jujur itu mujur. Terima kasih. Ya, Yos. Benar sekali. Ya, keterbukaan itu menyembuhkan, keterbukaan itu memulihkan. Terang itu masuk, nggak usah takut. Ayo kita praktekkan firman ini mulai hari ini. Hidup yang lega, hidup yang ringan, hidup yang berbahagia, hidup yang nikmat sekali. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih Roh Kudus, Engkau menolong kami untuk kami jujur, baik kepada Tuhan, kepada diri kami, dan kepada sesama kami. Tolong kami. Dalam nama Yesus. Pasti kita semua bisa jadi pelaku firman ini. Haleluya.